Terima kasih panjenengan berkenan mengikuti renungan harian ini. Terima kasih berkenan subscribe, like, dan share link renungan harian ini kepada teman-teman lainnya. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat Pak Sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Terima kasih panjenengan berkenan mengikuti renungan harian ini. Terima kasih berkenan subscribe, like, dan share link renungan harian ini kepada teman-teman lainnya. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini. Hari ini merupakan peringatan wajib Santo Yohanes Pembaptis sebagai martir yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita awali doa kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskan dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Ya Allah, luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan. Engkaulah kepercayaanku sejak masa mudaku ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan sepanjang hari mengisahkan keselamatan yang datang dari-Mu. Sebab aku tidak dapat menghitungnya, ya Allah. Engkau telah mengajar aku sejak kecilku dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Markus bab 6 ayat 17 sampai 29. Sekali peristiwa, Herodeslah menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni bahwa Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus, saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan terhadap Yohanes
karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada Herodes, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang berkasih, hari ini kita mengenang iman Santo Yohanes Pembaptis dalam peringatan wajib ini. Santo Markus menempatkan kisah sengsara dan kematian Yohanes Pembaptis sebagai suatu kilas balik. Hal ini memang disengaja. Markus ingin menekankan bagaimana mujizat yang dilakukan para murid merupakan buah dari kesetiaan mereka yang tak kenal takut dalam mewartakan sukacita Injil, dalam penderitaan demi nama Yesus, dan dalam kerelaan untuk menanggung kematian. Semua ini dicontohkan oleh Yohanes Pembaptis yang menjadi pendahulu Yesus. Santo Markus menceritakan kisah penderitaan dan kematian Yohanes Pembaptis karena ia ingin menunjukkan bahwa kematian membawa kehidupan. Setelah kematian dan kebangkitan Yesus, murid-murid Yesus akan melakukan penyembuhan, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat. Dan ini akan memajukan kerajaan Allah di seluruh dunia.
Ketika Herodes bertanya-tanya, apakah Yohanes Pembaptis telah dibangkitkan dan berkarya di dalam Yesus? Ironisnya, ia benar. Yohanes Pembaptis telah dibangkitkan menurut cara tertentu dalam diri Yesus, yang baginya Yohanes menjadi pelopor kenabian. Yesus melanjutkan pelayanan pewartaan Yohanes Pembaptis, bahkan sambil melampauinya dengan penyembuhan dan pengusiran setan, bahkan dengan membangkitkan orang mati dan kemudian mempercayakan kuasa itu juga kepada para muridnya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Santo Markus sengaja menyamakan sengsara Yohanes dengan sengsara Yesus. Ketika Yesus bertanya di Kaisaria Filipi, kata orang, siapakah aku ini? Para murid berkata bahwa beberapa orang mengira Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Kita baca dalam Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 30. Herodes pun mengidentifikasi Yesus sebagai Yohanes Pembaptis. Injil Markus bab 6 ayat 16. Narasi kematian Yohanes dalam Injil Markus bab 6 ayat 17 sampai 29 mengantisipasi nubuat sengsara pertama Yesus yang disampaikan dalam Injil Markus bab 8 ayat 31. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Herodes adalah seorang raja yang berkehendak lemah, yang tidak ingin mengeksekusi Yohanes, tetapi ia melakukannya karena terjebak oleh sumpahnya sendiri. Kita ingat Pilatus ingin membebaskan Yesus, tetapi justru memilih membebaskan Barabas dan menyalibkan Yesus. Injil Markus bab 15 ayat 15. Yohanes Pembaptis mati sendirian, seperti yang akan dialami oleh Yesus yang wafat sendirian di puncak Golgota. Dalam Injil dinarasikan tentang perjamuan kendati berbeda dalam persiapan kematian baik Yohanes maupun Yesus. Kematian Yohanes dipersiapkan oleh perjamuan Herodes atas pesta untuk dirinya dan sahabat-sahabatnya. Kematian Yesus diawali dengan perjamuan Tuhan untuk penanda penyerahan dirinya kepada sahabat-sahabatnya. Maka di sana digambarkan bagaimana kematian menjadi sumber kehidupan, terutama kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Terdapat keserupaan lagi setelah Yohanes dibunuh oleh Herodes. Murid-muridnya mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kubur. Demikian juga dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah kematiannya datang Yusuf dari Arimatea yang membaringkan jenazah Yesus yang disalibkan itu, yang wafat di kayu salib dan dimakamkan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kisah kemartiran Santo Yohanes Pembaptis menjadi persiapan
untuk wafat dan kebangkitan Kristus. Maka Santo Yohanes Pembaptis disebut sebagai pribadi yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, bukan hanya akan kedatangannya tetapi juga akan kematian dan kebangkitannya. Semoga kita dianugerahi semangat kemartiran seperti Santo Yohanes yang membawa kita semakin bersatu dan serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.